Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, kembali saya menyampaikan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Biarlah kita nikmati suasana ibadah ini, dan sekarang kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan, pujaan hati kami satu-satunya, kembali Tuhan pada sore hari ini, setelah seharian kami berkegiatan, bekerja, Engkau sudah menolong, memberkati dan menyertai, dan sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk beribadah. Dan sekarang kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni segala kekurangan salah kami, baik dalam pikiran, angan-angan, perasaan, perkataan, bahkan perbuatan kami, supaya kami layak di hadapan Engkau untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memakai semua peralatan yang kami gunakan, Tuhan jamah, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dengan jalannya ibadah ini kami sehati. Panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan lakukan pujian dari buku Psalus, buku Psalus 165, Ku bertekun dalam iman. Ku bertekun dalam iman. Sesuai kenyataan,
kebangkitan, mengalami kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ku bertekun serta yakin pada firman, Dia patuhkan orang yang beri kekuasaan. Ku bersandar pada yang kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Ku bertekun serta yakin pada firman, Ya patuhkan orang yang beri kekuatan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Oleh iman pada firman. Puji Tuhan, biarlah sungguh-sungguh di hari-hari ini kita bertekun serta meyakini firman-Nya, ya. Dan ini yang kita harus betul-betul alami di hari-hari ini, ya, untuk kita tekun dan yakin pada firman, maka Dia akan memberikan kepuasan kepada kita, memberikan satu kelegaan kepada kita. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan melembutkan hati kita, ya, supaya hati yang lembut, tanah hati yang lembut itulah, tanah hati yang gembur itulah nanti jika benih itu tertabur di sana, dia akan bisa menghasilkan suatu buah, tumbuh dan bisa berbuah, ya, 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Biar kita meminta kepada Tuhan supaya hati ini dilembutkan oleh Tuhan. NR nomor 30. Bapa, lembutkanlah hatimu. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, biarlah pujian ini juga merupakan suatu kerinduan hati kami. Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan untuk supaya hati yang keras ini biar Tuhan lembutkan untuk supaya kami mampu untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada saat ini Tuhan. Dan saatnya kami sekarang akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekali lagi membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya kami boleh berkesempatan, boleh mendapatkan kesempatan terutama untuk bisa mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian, dan pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami tetap berdoa Tuhan kepada gereja-gereja lain yang saat ini bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati Tuhan, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala, terutama dalam pemberitaan firman-Mu, supaya sungguh apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh datangnya dari Engkau sendiri Tuhan, lewat firman Allah, untuk supaya sungguh Tuhan firman dinyatakan kepada jemaat-Mu, dan jemaat Tuhan boleh mengalami kebangunan rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula hamba ini Tuhan menyerahkan diri kepadamu, biar Tuhan kiranya berkemurahan, berbelas kasihan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan firman-Mu boleh mengoreksi, menyatakan kekurangan kami, mendidik kami Tuhan, dan pada akhirnya menyucikan hati kami, bahkan memperbaharui kehidupan kami Tuhan, sampai sewaktu-waktu pembaharuan sempurna itu Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sidang jemaat-Mu semua yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan damai sukacita untuk merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih jika Tuhan ya sampai hari ini, sore hari ini, ya masih menolong, menyertai kita semua untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan itu juga harus menjadi suatu kerinduan kita kepada Tuhan hari-hari ini, biar kita disibukkan dengan satu kegiatan, bukan kegiatan yang sia-sia, kegiatan yang memberikan manfaat, bahkan kegiatan yang memberikan satu kehidupan kekal, yaitu lewat ibadah dan pelayanan yang Tuhan sedang percayakan kepada kita di hari-hari ini. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, biar kita tekuni, sekalipun kita masih dalam suasana pandemi corona, tapi biarlah ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini
ya kita tekuni, kita tetap setia, tetap kita mendengarkan firman Allah. Jangan sampai kita kemudian nanti menyesal di kemudian hari ketika firman Allah masih mubra-mubru, ya firman Tuhan masih bisa didengar, diperdengarkan, dan ada yang mendengar, saudaraku, dan kita bisa menggunakan ini luar biasa, sebab masa dan waktu itu sedang berjalan, dan pada saatnya nanti orang tidak bisa lagi bisa beribadah, tidak bisa lagi mendengarkan firman Allah. Ya, firman Allah itu bagikan luar biasa, saudaraku. Ada, ya, firman Allah itu ada kalau sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk bisa, ya, melakukan itu, bisa mendengarkan firman Allah, biar kita tampung sebanyak-banyaknya. Justru di hari-hari ini, zaman akhir ini, ya tahun yang ke-6 untuk menghadapi tahun yang ke-7, ya, maka kita seharusnya mengambil gandum itu 2 kali lipat untuk persiapan masa hari yang ke-7, itulah Sabat. Sebab Sabat itu tidak boleh ada satu kegiatan, dan semua harus mengkuduskan hari Sabat itu dalam peraturan. Kalau orang melanggar hukum Sabat ini harus dihukum mati, dan itu sebabnya bagi kita untuk gereja di zaman akhir ini, kesempatan ibadah ini adalah kesempatan untuk kita bisa mengambil mana, mengambil roti surgawi itu yang sekarang ada firman Allah 2 kali lipat kalau perlu untuk masa-masa, ya masa-masa yang akan datang. Puji Tuhan, di hari-hari ini kita sedang memeriksa, saudaraku, bagaimana kehidupan itu dipanggil dan dipilih, saudara sekalian. Dan kehidupan yang dipanggil dan dipilih itu ada kehidupan yang dikhususkan oleh Tuhan, saudaraku. Dikhususkan oleh Tuhan guna untuk supaya bisa melakukan pekerjaan imamat, atau dikatakan untuk supaya kita bisa memegang jabatan imam bagi Tuhan. Maka kehidupan itu, ya, dicontohkan Harun dan anak-anaknya. Harun dan anak-anaknya harus dikuduskan, disucikan untuk memegang suatu jabatan imam-imam bagi Tuhan. Yang kita sudah periksa adalah dengan apa kita disucikan. Itu dalam PA kemarin kita sudah memeriksa, jelas kita disucikan oleh firman yang telah kukatakan kepadamu, yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Aku mengatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kemarin saya menjelaskan firman yang kukatakan ini adalah firman yang diungkap bukakan rahasianya, yaitu firman yang adalah ayat atau ayat pembukaan firman Allah itu adalah ayat menerangkan ayat, sehingga seluruh pemberitaan firman Allah itu bersumber dari ayat-ayat firman Allah, tidak menyimpang, ya, tidak menurut kata orang atau kata pendeta A atau pendeta B, tapi sungguh-sungguh firman Allah itu diterangkan oleh firman Allah. Ya, untuk apa, saudaraku? Untuk supaya kehidupan kita mengalami suatu penyucian. Yang kedua, yaitu firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itulah firman pengajaran. Ya, firman pengajaran itulah pembukaan firman Allah atau firman pengajaran yang mengajar, gunanya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita, untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ini saudara. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini yang sedang kita pelajari, dan kita akan lanjutkan, kita akan lanjutkan. Ya, syarat untuk disucikan ini bagian terakhir yang kemarin kita sampaikan, ya, untuk kita disucikan. Dengan apa kita disucikan? Lewat firman Allah yang kukatakan,
Yang kedua adalah firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itulah firman pengajaran, saudaraku. Ya, firman pengajaran yang diungkap-bukakan, yang menyatakan kekurangan kita. Nah, untuk itu maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk supaya kita selalu nantinya kita akan mengalami penyucian, dan penyucian itu sebab ini penting. Ini penting. Kalau kita ibadah tidak mengalami penyucian, lalu untuk apa? Dan akhirnya kalau tidak demikian, saudaraku, maka ibadah itu hanya merupakan rutinitas. Karena hari Minggu ya harus ibadah. Karena ini ada ibadah PA ya harus ibadah PA. Karena ini ada ibadah doa dan penyembahan ya harus ibadah doa penyembahan, karena dia seorang imam yang diwajibkan untuk 3 macam ibadah ini. Kalau itu hanya kita terima sebagai rutinitas, saudaraku, maka kita pun juga tidak akan mengalami apa-apa. Tidak mengalami penyucian, sehingga kita juga tidak mengalami keobahan. Jadi keobahan hidup itu oleh karena pekerjaan firman Allah yang menyatakan kekurangan kita, yang memperbaiki kehidupan kita. Dirubah oleh firman Allah. Diubahkan oleh firman Allah. Dan untuk itu, saudaraku, untuk supaya kita mengalami penyucian itu senantiasa, saudaraku, maka ini sedikit kita ulang, kita akan membaca syarat untuk disucikan adalah dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, saudaraku. Kita akan membaca ulang ini untuk kita melanjutkan apa yang sudah kita periksa kemarin di dalam ibadah PA. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama dan kedua. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan kedua. Ya, pokok anggur yang benar. Ini ya perikopnya jelas di sana adalah ya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan pokok anggur yang benar. Ayat pertama berbunyi, akulah pokok anggur yang benar. Jadi kemarin saya menyatakan bahwa Yesus itulah pokok anggur yang benar. Dan untuk itu jangan kita merasa siapapun kita, ya, siapapun kita, jangan kita menempatkan diri sebagai pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itu hanya satu. Itulah Yesus. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Yang empunya itu. Bapakulah pengusahanya. Ya, ayat yang kedua, saudaraku, ya, perhatikan ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Perhatikan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, nya huruf besar, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, nya besar, supaya ia lebih banyak berbuah. Kemarin sedikit saya menyinggung, aku ya, ranting yang tidak berbuah ini dipotongnya. Ya, saya punya keyakinan, saku, tujuan untuk supaya ranting itu dipotong, saku. Ya, tujuannya ranting itu dipotong itu sesungguhnya, ya, mungkin orang lain juga menjelaskan, ya, pengertian yang lain, saku. Tapi pada saat ini dan kemarin saya juga sudah menyebutkan tujuan yang tidak berbuah dipotong ini, dipotongnya bukan untuk dibuang, bukan untuk supaya dia mati, tidak, sahabat. Tapi tujuan untuk dipotong itu adalah untuk supaya dia bisa mengeluarkan tunas yang baru. Carang itu
bisa mengeluarkan tunas yang baru. Ya, sehingga kalau ada tunas yang baru, saudaraku, maka ada harapan. Ya, tunas yang baru itu kemudian bisa menghasilkan buah. Ini yang perlu saya juga mengulangi. Jadi tujuan dipotong ini bukan untuk supaya dihancurkan, tidak, tapi untuk supaya carang itu bisa mengeluarkan tunas yang baru. Sesuatu yang bisa diharapkan kembali. Dalam cerita yang lain, saudaraku, dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, nah, ada cerita, saudaraku, ya, seorang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Ara di kebun anggur. Ya, ketika pemilik itu datang, saudaraku, dia katakan sudah 3 tahun, saudaraku. Pemilik itu tentu dia menanam pohon atau buah, ya apapun juga, tapi di sini pohon ara ini, saudaraku. Si tuan si empunya dia mengharapkan buah, ternyata tidak ada buah. Tidak ada buah pohon ara ini, saudaraku. Dan si empunya yang mengatakan sudah 3 tahun ini tidak mengeluarkan buah, sudah kamu potong saja. Dia bertemu dengan ya pengurus kebun ini, dipotong saja. Tapi apa yang dikatakan oleh pengurus pohon ini, pohon ara ini, saudara? Dia meminta waktu, untuk meminta waktu. Coba dibaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, saudara. Pasal yang ke-13, Injil Lukas pasal yang ke-13, saudara. Ini cerita ini ya, jadi supaya kita bisa mengerti. Artinya kalau dalam Injil Yohanes tadi pasal 15, ranting yang tidak buah dipotongnya, saudaraku. Ya, ini kita kaitkan dengan seorang yang mempunyai kebun anggur, tetapi di sana tumbuh pohon ara ini. Ya, dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Tapi kita lihat, saudaraku, jawaban dari pengurus kebun anggur ini. Ya. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jadi apapun juga, saudaraku, sekalipun sesungguhnya pohon ara ini tidak mengeluarkan buah, sudah tidak ada harapan, saudaraku. Tapi tetap pengurus kebun ini meminta untuk supaya diberikan kesempatan untuk supaya pohon ara yang tidak berbuah tahun ini, sudah 3 tahun tidak berbuah, siapa tahu nanti kalau dicangkul, diopeni, dia bisa tumbuh baik dan bisa mengeluarkan buah. Dan setelah itu terserah mau dipotong. Demikian juga dan Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini, dipotongnya, iya. Tapi harapannya untuk supaya dari carang yang dipotong itu bisa tumbuh tunas yang baru. Tunas yang baru inilah nanti yang memungkinkan, saudaraku, untuk bisa mengeluarkan buah. Ya, untuk mengeluarkan buah. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa. Nah,
sekarang pertanyaannya, kenapa? Apa sebab? Ya, ini juga menjadi koreksi buat kita semua. Kadang kita harus melalui proses yang begitu keras sampai dipotong. Ya, ini penyucian yang sangat keras, Pak, yang harus dialami oleh carang-carang itulah anak-anak Tuhan, kehidupan satu yang harus melalui proses pemotongan. Tujuannya untuk supaya anak-anak Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan itu kemudian bisa menghasilkan buah, bisa diharapkan untuk masa yang akan datang. Mungkin itu sakit buat kita, tapi demi untuk supaya tumbuh tunas baru. Biarlah sakit, mungkin kita harus mengalami suatu penderitaan karena proses pemotongan itu satu. Tapi kalau demi untuk sesuatu yang baik, kenapa tidak? Kenapa dipotong? Tadi saya mengatakan mungkin adanya kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa ataupun kejahatan-kejahatan, maka harus dipotong. Artinya dipotong supaya kita terpisah dari carang yang tidak baik tadi, sehingga tumbuh tunas yang baru, yang nanti akan menghasilkan carang-carang yang akan mengeluarkan buah. Ini harapannya. Tapi juga demikian, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tujuannya dengan tunas yang baru itu satu, nanti bisa menghasilkan buah. Kalau sudah berbuah, maka dikatakan setiap ranting yang berbuah, kalau berbuah dan berbuah, maka semakin berbuah, maka semakin dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi ini tujuan daripada dibersihkan ini satu. Tujuan dibersihkan itu untuk supaya banyak berbuah, menjadi kehidupan anak-anak Tuhan yang bisa menghasilkan buah, dan buah itu menjadi buah yang matang sehingga betul-betul bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan lanjut. Syarat adalah, kemarin saya sudah menyebutkan syaratnya untuk supaya kita ini mengalami penyucian terus-menerus yang nanti akan menghasilkan buah-buah, bahkan buah yang banyak, bahkan buah yang tetap seraku. Maka syaratnya ranting itu tidak boleh terlepas dari pokok. Dengan kata lain, carang harus melekat pada pokok. Artinya kehidupan itu harus digembalakan dan harus tergembala. Kenapa? Kemarin saya juga sudah menyinggung, ya, dalam ruangan suci itu ada 3 macam alat. 3 macam alat ini adalah berbicara tentang ibadah, dan lewat ibadah yang Tuhan sediakan itulah, baik itu ibadah raya, itulah pelita emas, ibadah PA, itulah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci, ibadah doa, misbah dupa, mas itu itulah doa dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, lewat ibadah yang Tuhan sediakan ini, di tempat atau di kandang penggembalaan ini, di sini tempatnya untuk supaya carang-carang yang berbuah itu atau carang yang dipotong itu untuk bisa bertunas sampai bisa berbuah, dan semakin berbuah semakin dibersihkan, disucikan dan terus disucikan, dan akan lebih banyak mengeluarkan buah lagi, dan sampai buah itu menjadi buah yang tetap
Dan buah yang tertinggi, kemarin saya sebutkan, itulah atau ialah buah mempelai. Mempelai perempuan Tuhan, gereja sempurna. Ini buah yang matang ini. Mempelai wanita Tuhan itu buah yang matang, yang siap untuk bisa dinikmati. Gereja Tuhan sempurna ini, mempelai wanita Tuhan inilah yang siap untuk menyambut atau menerima Kristus yang adalah kepala, dan sekaligus dia adalah mempelai pria surga yang akan datang. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan, saudaraku. Ya, kita lanjutkan. Apa toh yang harus dibersihkan? Apa toh yang harus terus mengalami penyucian, dan penyucian itu lewat firman Tuhan, lewat ibadah-ibadah itu. Dalam ibadah itu ada firman Allah yang disampaikan. Apa yang harus disucikan itu? Kemarin kita menyebutkan bukan yang nampak, bukan yang kelihatan. Ini yang harus dibersihkan. Yang harus mengalami penyucian itu, saudaraku, bukan yang nampak. Itu sebabnya, saudaraku, darah lembu jantan muda, darah domba jantan itu hanya menyucikan yang lahiriah, yang nampak. Seringkali ini yang terjadi. Yang nampaknya baik, yang nampak ini kelihatannya baik, saudara. Ya, dengan cara kita poles segala macam supaya nampaknya baik, saudara. Tapi sesungguhnya dalam ini hancur lebur, busuk, saudara. Nah, itulah sebabnya saya menunjukkan yang mana yang harus disucikan, mana yang harus dibersihkan itu, atau apa yang harus dibersihkan itu. Apa yang perlu diasuh, diperbaharui itu. Ya, bagian yang kedua kita melihat bahwa tubuh diasuh yang pertama, yang kedua jiwa itu diasuh. Ini juga harus mengalami suatu pembaharuan. Jadi yang harus dibersihkan itu, yang harus disucikan itu dari kehidupan kita di hari-hari ini, terutama kita sedang jemaat Tuhan, ya, GKGM, Triorejo, Pondok Chandra maupun Gunung Sari dan sekitarnya, ya, di hari-hari ini yang harus kita alami adalah bagaimana jiwa kita ini diasuh, supaya jiwa kita ini betul-betul mengalami satu pembaharuan, yaitu mulai dari hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita. Kenapa? Sebab di dalam hati dan pikiran kita itu banyak keinginan-keinginan. Ini yang harus kita perhatikan. Itu sebabnya yang harus dibersihkan, yang harus mengalami penyucian, yang harus disucikan itu bukan nampak luarnya. Ya. Bukan itu. Tapi justru sebaliknya, mulai dari dalam hati kita. Nah, dampaknya nanti kalau hati ini mengalami suatu pembaharuan, hati dan pikiran itu mengalami suatu penyucian, mengalami asuhan Tuhan, maka dampaknya akan keluar. Apa yang ada dalam hati itu akan keluar. Jadi muka kita yang nampak ini adalah cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Dan itu sebabnya yang harus mengalami proses pembersihan, yang dibersihkan, yang disucikan, yang dikuduskan itu. Apalagi kalau kita ini seorang pelayan Tuhan, seorang imam dan sedang jemaat, maka mutlak
hati dan pikiran itu yang adalah sumber dari segala banyak keinginan itu, yang harus mengalami suatu penyucian, harus dibersihkan. Untuk apa? Untuk supaya kita menjadi jemaat, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi imam-imam yang berbuah-buah. Buahnya seorang imam itu bisa dirasakan oleh seluruh jemaat dan seluruh lingkungan kita bisa merasakan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau dibersihkan, tidak mau mengalami penyucian, dan membuat hati itu semakin hari semakin tumpul, hati nurani semakin tumpul, maka tidak akan bisa menghasilkan suatu apa. Bukan hasil yang baik, bukan kesaksian yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, tapi sebaliknya justru bau busuk itu akan nampak, semakin nampak dan semakin nampak. Nah, itu sebabnya ayo kita perhatikan. Kita perhatikan. Yang perlu mengalami penyucian itu adalah mulai dari sumbernya, yaitu hati dan pikiran kita. Dalam Injil Markus pasal yang ke-7 juga disebutkan di sana, ya, tapi juga dalam Injil Matius pasal yang ke-15 juga disebutkan di sana. Jadi sumber hati adalah sumber. Ya, dan itu sebabnya hati dan pikiran itu harus dikerjakan, harus terus dibersihkan. Jadi tujuan dipotong untuk supaya bisa berbuah, dan kalau sudah berbuah terus akan dibersihkan dan akan semakin banyak berbuah-buah. Ayo kita baca saja dalam Injil Markus, supaya kita tahu. Ya, tadi saya menyebutkan yang harus dibersihkan itu, yaitu mulai dari hati dan pikiran kita. Ini kalau ini selesai, maka semua akan beres. Injil Markus pasal yang ke-7, Injil Markus pasal yang ke-7, saudara sekalian. Markus pasal yang ke-7, Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Ya, puji Tuhan. Kita baca. Ayat 20 berbunyi demikian. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Jadi bukan yang masuk, tapi yang keluar. Jadi bukan makanan-makanan kalau kita makan, ya makan lewat mulut ini, ya masuk perut dan turun ke jamban, selesai. Ya, jadi kalau ini disebutkan bahwa makan dengan tidak mencuci tangan ini bukan masalah. Ya, kalau kita bisa membaca ini, saudaraku. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, perhatikan ya, sebab dari dalam, dari hati orang, ya, jadi mulai dari hati. Jadi pembersihan penyucian itu harus dimulai dari hati kita. Ya, sebab ayat mengatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi ini yang dimaksudkan. Ini terutama yang harus dibersihkan, harus mengalami satu penyucian. Sebab ini sumber. Kalau hati dan pikiran ini tidak dibersihkan, tidak disucikan, tidak mengalami penyucian, ini awal dari malapetaka. Kenapa? Kita lihat. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Satu. Percabulan. Ini ada percabulan.
dari hati dan pikiran orang itu. 2, pencurian. Ya, ini dari hati. 3, pembunuhan atau kebencian. 4, perzinahan. Ini dari hati orang. 5, keserakahan. Ya. 6, kejahatan. 7, kelicikan. 8, hawa nafsu. 9, iri hati. 10, hujat. 11, kesombongan. Ya. Dan 12, kebebalan. Ayat 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Maksudnya timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kenapa carang itu harus dipotong? Kenapa carang yang berbuah terus dibersihkan? Untuk supaya carang itu semakin dibersihkan akan semakin berbuah banyak, berbuah lebat, dan sampai berbuah tetap. Dan buah yang tertinggi itu, yang bisa dipersembahkan itu adalah mempelai perempuan. Seluruh kehidupan kita ini bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, ya biarlah kita di hari-hari ini boleh mendapatkan asuhan Tuhan lewat firman Allah ini. Dalam kandang penggembalaan, sekalipun kita belum secara fisik belum ada dalam gereja atau kandang penggembalaan, tapi biar firman ini menggembalakan kehidupan kita sampai benar-benar kita tergembala dan kita bisa merasakan betapa Tuhan itu lewat firman-Nya sedang mengasuh kita, membimbing kita, ya, menyucikan kehidupan kita supaya kita menjadi kehidupan yang pada akhirnya bukan saja dinikmati oleh Tuhan, tapi juga bisa dinikmati oleh sesama kita. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita bisa merasakan kehidupan kita, siapapun kita, sebagai kehidupan yang hati batinnya itu, hati dan pikirannya itu sudah dijamah oleh Tuhan. Kenapa? Sebab kalau tidak dijamah oleh Tuhan, jelas ada bercokol dalam hati manusia itu. 12 dosa ini luar biasa. Ya. Nah, kalau kita mau menerima lawatan Tuhan, asuhan Tuhan, mau dibersihkan hal-hal yang jahat, segala keinginan hati, pikiran, angan-angan yang ada dalam hati ini mau dibersihkan, disucikan, saudaraku, maka akan menghasilkan 12 tumpuk roti yang ada di atas meja roti sajian. Maka segala perkara yang jahat tadi, ya, Tuhan gantikan dengan roti firman Allah ada di dalam hati kita. Dampaknya apa? Dampaknya apa kalau kita mengalami satu pembaharuan, mengalami penyucian yang ada dalam hati kita, bukan keinginan yang jahat dan najis, tapi yang ada firman Allah, karena Allah itu berdiam dalam hati kita, menjadi tempat kediamannya Allah, maka yang akan kita bisa rasakan adalah apa yang keluar dari mulut ini. Jadi dampaknya, kalau hati ini penuh dengan kasih Allah, firman dan Roh Kudusnya,
menjadi tempat kediaman Allah, saudaraku, maka orang lain juga akan bisa merasakan. Buah-buah itu bisa dirasakan oleh orang lain. Apa yang paling nyata? Apa yang keluar dari mulut kita itu bersumber dari hati. Kalau hati itu jahat, kalau hati itu penuh kebencian, penuh iri hati, dengarkan aja apa yang keluar dari orang itu. Kalau orang atau seseorang itu hatinya penuh dengan kebencian dan iri hati, coba aja dengarkan aja apa yang keluar dari mulutnya itu. Itulah cerminan apa yang ada di dalam hati. Tapi sebaliknya, kalau yang ada di dalam hati itu penuh dengan kasih, penuh dengan firman Allah, maka yang keluar itu pasti kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyejukkan orang lain. Diri kita juga rasa damai, rasa bahagia, tapi ketika juga kita berucap, maka orang lain itu juga bisa merasakan betapa sejuknya, ademnya, damainya apa yang keluar dari mulut itu. Bukan menghancurkan, bukan, tapi membangun, mengkuatkan, menghiburkan. Ini dampak. Dampak kalau hati dan pikiran dijamah oleh Tuhan, dibersihkan, disucikan oleh Tuhan. Ini dampaknya. Nah, saya akan lanjutkan, saudaraku. Ya, kita akan lanjutkan. Dalam 12 keinginan tadi itu, saudaraku, yang kita baca itu, ya. Kalau kita kelompokkan, saudaraku, ya, kalau kita kelompokkan di sini, ya, kita kelompokkan ini, ya, akan menjadi 2 saja. Yaitu yang pertama, keinginan najis, itu juga ada di sana. Ada percabulan, ada perzinahan, dan semua. Yaitu dikelompokkan kalau dari 12 dosa itu, dikelompokkan, ya, atau dirampingkan hanya bisa menjadi 2 kelompok saja. Yaitu yang pertama adalah keinginan najis. Ini keinginan najis. Keinginan najisnya adalah dari dalam hati, dari dalam. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat. Ya, dan semua, dan ya, ada pikiran yang najis. Pikiran najis ini mengarah kepada dosa yang nanti akan menjadi satu perbuatan. Pikiran najis ini nanti sewaktu-waktu akan menjadi perbuatan, yaitu dosa seks akan mengarah kepada dosa seks. Itulah perzinahan, percabulan, dan semua. Ya, bukan hanya dosa seks, tapi juga dengannya makan, minum, kawin, mawin, mabuk, narkoba, dan semuanya. Itulah keinginan najis, yang mengarah kepada kenajisan. Itu sebabnya kalau orang sudah semacam ini, ayat mengatakan nanti sewaktu-waktu, bahkan di akhir zaman nanti, orang yang najis akan semakin najis. Orang yang penuh dengan keinginan kenajisan itu, sewaktu-waktu betul-betul dia akan semakin hari semakin najis. Yang najis akan bertambah najis. Yang jahat akan semakin jahat. Tapi yang benar akan semakin benar, dan yang suci akan semakin suci. Jadi dosa keinginan kenajisan ini, keinginan yang najis ini, akan mengarah kepada dosa seks, makan, minum, kawin, mawin, mabuk, merokok, narkoba. Ini. Kelompok yang kedua ada keinginan jahat. Ya, ada kejahatan di sana. Ya, pikiran jahat, mencuri, membunuh,
serakah, keserakan, kejahatan, licik, hawa nafsu, dan semua keinginan jahat. Kalau ada keinginan najis, maka pasti kemudian nanti akan mengarah kepada kejahatan. Keinginan jahat, apa itu keinginan jahat itu? Terutama adalah keinginan akan yang namanya mamon. Keinginan mamon atau ikatan uang, atau keinginan akan uang, atau terikat, atau ikatan, atau yang mengikat uang itu, mengikat kehidupan itu, sehingga kehidupan itu dengan uang itu bisa digunakan dengan berbuat yang jahat. Karena uang ini orang bisa berbuat jahat. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Ya. Nah, kalau sudah demikian, saudara, kalau orang itu sudah punya keinginan jahat, terutama terikat oleh keuangan atau dengan keuangan, saudara, ini yang membuat pada akhirnya manusia itu menjadi kikir dan serakah. Tadi keserakan itu juga ada. Kalau manusia itu sudah dikuasai oleh uang, dikuasai keinginan akan mamon, akan uang, mungkin kita bertanya, loh apa nggak boleh punya uang? Ya punya yang banyak boleh. Ya, kita bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan uang, betul. Ya, kita bekerja lalu lebihnya kita simpan untuk supaya kita punya uang, betul. Itu betul sekali. Seharusnya memang demikian. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau kehidupan kita ini diikat, dikuasai oleh uang. Selalu saya mengatakan, uang ini akan menjadi hamba yang jahat, atau menjadi hamba atau tuan yang jahat, uang ini. Tapi dia, kalau kita bisa manfaatkan betul uang ini, akan menjadi hamba yang setia, hamba yang baik. Di zaman sekarang ini semua, hei uang, aku perlu sate datang. Kita tinggal kasih uang. Uang, aku nih pengen beli ini. Itu datang, tinggal kita kasih uang. Jadi sesungguhnya kalau uang itu kita bisa kuasai, dia akan menjadi hamba yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau uang itu menjadi tuan, dia akan menjadi tuan yang jahat, akan mengikat kita. Dengan uang ini kita bisa berbuat apa saja. Untuk menyelakakan orang, untuk membunuh orang, untuk macam-macam, untuk kejahatan. Saudara sekalian. Nah, itu sebabnya biar pikiran dan hati kita ini dijamah oleh Tuhan. Nah, ikatan akan mamon, ikatan akan uang ini yang sudah mengikat kehidupan kita, sampai kedekut, bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Eman mau mengeluarkan uang. Tapi kalau dia menerima dari orang lain, saja. Tapi kalau dia ingin untuk dirinya sendiri, eman mengeluarkan uang itu. Kedekut. Untuk dirinya sendiri pun juga kikir. Jadi artinya, kalau kehidupan itu sudah dikuasai uang, terikat oleh uang, akan menjadikan manusia itu menjadi kikir. Kikir. Saudara sekalian, apa itu kikir? Kikir itu artinya tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi. Ada banyak, tapi tidak pernah tersentuh
hati ini untuk kita bisa memberi orang yang membutuhkan. Ada disimpan banyak, tapi sulit untuk bisa memberi, tidak bisa memberi. Coba bayangkan itu, saudara. Pada Yesus itu yang kaya mau menjadi miskin untuk supaya kita bisa menjadi orang yang cukup untuk memperkaya kita. Tapi ketika Tuhan memperkaya kita, kita menjadi kikir. Karena apa? Karena kita dikuasai, terikat oleh keuangan itu, oleh harta benda itu. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yaitu sebabnya perlu hati dan pikiran kita ini dikuasai oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, disucikan oleh firman Allah. Melalui firman yang dikatakan, atau firman yang hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua, yaitu harus ada dalam kandang penggembalaan. Menyatakan apa yang salah, memperbaiki kelakuan. Itulah yang disebutkan pembukaan firman Allah itu. Untuk apa? Untuk supaya setiap carang itu, setiap kehidupan anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan itu betul-betul mengalami penyucian, khususnya hati dan pikirannya. Jadi ikatan akan uang itu membuat manusia itu menjadi kikir. Artinya dia tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi. Baik kepada sesama, juga tidak bisa memberi kepada Tuhan. Loh, kok Tuhan kok perlu diberi? Maksudnya untuk memberi yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Ya, kita manfaatkan kekayaan, kita manfaatkan harta, kita manfaatkan berkat yang dari Tuhan itu untuk kita bisa berbagi, memberi kepada orang yang membutuhkan, untuk memberi, ya, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi sebaiknya kalau kikir, apa yang bisa kita beri? Terikat untuk dirinya sendiri aja awal kok, saudaraku. Apalagi untuk orang lain. Lalu yang kedua, bukan hanya kikir, tapi sampai serakah. Ya, membuat manusia menjadi kikir dan serakah. Ya, kikir itu tidak bisa memberi, tapi serakah itu lebih dari itu. Sudah tidak bisa memberi, tapi malah menguasai hak orang lain. Itu serakah. Merampas haknya orang. Itu serakah. Ini kehidupan kalau hatinya tidak dijamah oleh Tuhan dan diikat oleh harta benda, oleh mamon suatu. Itu membuat orang menjadi kikir dan serakah. Sampai pun miliknya Tuhan pun juga tidak dikembalikan. Dia ingin merampas haknya Tuhan. Ini ngeri, saudara. Yang miliknya Tuhan dirampas, diambil. Dia tidak mau mengembalikan. Kenapa? Karena serakah ini, saudara. Merampas miliknya Tuhan, merampas haknya Tuhan, merampas haknya orang ini. Serakah itu. Yang kedua-duanya ini, saudara, baik kikir dan serakah ini, ayat jelas mengatakan, saudara. Nanti kita akan baca untuk melengkapi penjelasan ini, sebab ini penting, saudaraku. Sebelum kita masuk ke bagian yang ketiga, roh kita diasuh, saudaraku. Saya akan tunjukkan ini lebih dulu. Ya. Kikir dan serakah itu dua dosa ini, saudaraku. Ini kejahatan, keinginan dan menuju kepada kejahatan kenajisan ini, saudaraku. Ini sama-sama tidak mendapatkan kerajaan surga. Kalau orang serakah, saudaraku, masih bisa dipenjara, saudaraku. Bisa diadili. Ada yang merampas haknya orang. Tapi kalau kikir, siapa pernah
orang di penjara dihukum karena kikir, saudara. Loh, ini punyaku sendiri kok. Saya belum pernah mendengar orang kikir itu masuk penjara. Ya memang penjara dunia mungkin tidak bisa menjangkau kehidupan yang kikir itu. Tapi penghukuman Allah sanggup dan mampu untuk menghukum orang-orang semacam itu. Kenapa? Sebab kikir dan serakah itu tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Ini kalau sudah menguasai hati, ini akan betul-betul terjadi. Dosa kikir dan serakah ini, coba kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang kelima, ya. 1 Korintus pasal yang kelima, saya akan bawa mulai ayat yang ke-9, ya. Ayat yang ke-9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang kikir yang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul. Perhatikan nih katiwan, jangan bergaul ini. Jangan bersekutu, ya. Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul. Perhatikan, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Makan bersama-sama itu artinya jangan kamu bersekutu dengan orang yang demikian. Kita mempertegas jangan kamu bergaul dengan orang-orang yang demikian. Jadi kikir ini jangan kita anggap sepele, saudara. Ya. Orang kikir itu juga tidak bisa bersekutu, tidak bisa rukun, tidak bisa ya guyub selaku orang yang semacam itu. Ya, tapi Alkitab jelas dengan orang yang demikian kamu jangan bergaul dan jangan makan bersama-sama, jangan kamu bersekutu. Dalam Efesus pasal yang kelima, saudaraku, ya, sana juga dijelaskan, saudaraku, Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima, Efesus pasal 5 ayat yang kelima dan seterusnya. Karena ingatlah ini baik-baik, jika ada orang yang tidak ada orang sundal, orang cemar, orang yang atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi ini tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Orang kikir dan serakah itu dan semua yang disebutkan tadi tidak ada tempat, tidak ada bagian dalam kerajaan dan Allah. Ya. Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini pesan Tuhan kepada kita jemaat Tuhan. Kalau kehidupan itu mau dipakai Tuhan dan mau berbuah-buah dan berbuah lebat, berbuah banyak sampai berbuah tetap, saudaraku. Biar kita tetap dalam penyucian firman Allah dan tempatnya jelas, maka carang itu harus tetap melekat pada pokok. Untuk kita tetap digembalakan dan tergembala supaya sungguh-sungguh terus menerus carang-carang itu akan betul
betul-betul akan mengalami suatu proses demi proses sampai betul-betul carang-carang itu bisa menghasilkan buah, dan buah yang banyak, supaya ia lebih banyak berbuah lagi. Artinya ya, carang yang menghasilkan buah dan buah yang banyak itulah kehidupan-kehidupan yang menjadi berkat. Dia diberkati dan menjadi berkat, menjadi kehidupan yang menjadi kesaksian. Siapa mereka? Kehidupan-kehidupan yang sudah mengalami proses itu. Bagaimana proses penyucian yang dialami oleh kehidupan-kehidupan itu, saudara sekalian. Sementara kehidupan-kehidupan yang tidak mengalami proses penyucian ini terus dalam keinginan hati dan pikiran yang jahat dan najis ini, saudara, Efesus jelas mengatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Mari saudara sekalian, lewat doa penyembahan ini, biar firman Allah ini mendasari hati kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk semakin tekun dan setia, untuk supaya lewat kandang penggembalaan itu kita betul-betul semakin hari semakin kita dibersihkan, semakin kita melekat pada pokok, semakin kita mengalami penyucian dan penyucian dan penyucian lewat firman Allah yang Tuhan berikan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Allah pada sore malam hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini, dan kita akan melakukan satu pujian dari buku NR, saudaraku, dari buku NR nomor 216, NR 216, kita akan melakukan itu. Judulnya Roh Kudus. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini, biar kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, bahkan dalam hati kita. Haleluya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
Haleluya. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syukur kepada Tuhan. Benar Tuhan, tanpa jamaan daripada-Mu, lewat firman dan urapan Roh Kudus ini, betul-betul kami akan tetap mempunyai hati yang jahat dan najis, pikiran yang jahat dan najis, yang membawa dampak yang sangat-sangat merugikan kami, sampai kami tidak bisa masuk kepada kerajaan Allah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, lewat Roh Kudus-Mu sudah menjamah hati kami untuk diberikan kemampuan sehingga kami bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu sungguh-sungguh bekerja menyucikan hati kami dan pikiran kami Tuhan, untuk supaya kami tetap melekat kepada Engkau, dan sungguh Tuhan kami bisa berbuah banyak dan berbuah lebat, sampai pun berbuah tetap, sampai buah yang tertinggi menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati, ya berkat-Mu ini tetap dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk koreksi firman-Mu terhadap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah dan ibadah doa dan penyembahan ini yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan mohon perhatian kepada seluruh sidang jemaat untuk jadwal ibadah. Nanti kita akan kembali pada hari Minggu tanggal 14 November ini, saudaraku, jam 5:30 sore tepat, dan nanti pengumuman ya ibadah berikutnya akan diumumkan pada hari Minggu Raya. Kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, terutama untuk supaya Tuhan membukakan firman Allah buat kita semua. Puji Tuhan. Ya, nanti kita berdoa untuk sidang jemaat semua. Ya, dan juga kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang perlu kita doakan, yang seringkali saya sudah menyebutkan, ya termasuk Bapak Budiono yang masih dalam perawatan di rumah, saudara sekalian, juga saudara Edo, ya sudah baik, saudaraku, Tuhan, ya juga kita doakan ya Ibu Ani Warau, saudaraku, yang akan menjalani operasi, biar Tuhan juga turut campur tangan Om Edwin dalam pemulihan, supaya Tuhan tolong. Juga sekali lagi bulik saya di Kediri, supaya Tuhan jamah, Tuhan berikan yang terbaik, saudaraku. Sampai hari ini berita yang saya terima tadi pagi, ya tetap seperti itu, belum sadar sampai hari ini, saudaraku. Biar Tuhan menolong, ya. Baginya tidak ada barang mustahil. Dia punya kehendak, ya, atas setiap kehidupan anak-anaknya, termasuk nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi. Mungkin ada nama-nama yang tidak sempat kami sebutkan karena tidak ada berita, saudaraku. Tapi Tuhan tahu dimanapun jemaat, khususnya orang-orang tua kita, saudaraku, ya biar Tuhan di masa tua dari jemaat Tuhan, khususnya di GKGM, Triorejo dan Pondok Chandra, mendapatkan lawatan Tuhan, saudaraku, dan diberikan semangat di masa tuanya untuk tetap setia mengiring Tuhan. Ya, mari kita akan bersama akhiri ibadah. Kita tundukkan kepala untuk kita bisa menerima doa berkat Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau begitu baik dan luar biasa perhatianmu kepada kami.
dan Engkau punya rencana yang indah kepada kami Tuhan, untuk supaya setiap kehidupan kami untuk tetap setia beribadah melayani Engkau dengan hati yang benar, hati yang dijamah oleh Tuhan, sehingga kejahatan yang ada dalam hati pikiran kami Tuhan singkirkan dan Tuhan ganti dengan firman Allah untuk menguasai hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk ibadah pada sore malam hari ini. Berdoa untuk ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan kepada kami, biar Tuhan Engkau menolong kami, memberikan hati kami hati yang selalu merindukan Engkau untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih merindukan firman-Mu senantiasa. Berdoa pula untuk seluruh sidang jemaat-Mu, anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui, Tuhan Engkau yang menolong, tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Berkatilah sidang jemaat-Mu, dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan yang mereka sudah tekuni, terutama ibadah dan pelayanannya kepadamu Tuhan. Masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu pun kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan juga memberikan pertolongan, membuka jalan. Ampunkan segala dosa, kekurangan, kesalahan kami semua Tuhan, supaya kami selalu layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih nama-nama yang sudah kami sebutkan. Ya Tuhan, Engkau tetap berkemurahan, Engkau memberikan kesempatan untuk supaya di masa-masa yang akan datang, kehidupan-kehidupan yang dalam sakit penyakit dijamah oleh Tuhan dan semakin beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya segala pekerjaan setan lewat sakit penyakit yang mengganggu anak-anak-Mu yang sudah kami sebutkan satu persatu tadi, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa pula untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cinta. Ya Tuhan, Engkau menolong para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri yang ada, jajaran pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri bahu-membahu Tuhan, untuk menerima amanat yang dari Tuhan, dan itu sebabnya memberikan hikmat marifat yang dari surga, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar pro rakyat Indonesia semua. Terima kasih Tuhan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami. Jauhkan dari pertempuran, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pemberontakan, biar damai sejahtera menguasai bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Semangat.